Nah, langsung saja kita masuk ke materi mengenai TB. Apa sih TB itu? TB adalah singkatan dari tubercle bacillus atau tuberkulosis. Dulu disingkat dengan TBC. Penyakit TB disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacteria pada manusia, terutama oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tuberkulosis ini biasanya menyerang paru-paru, yaitu sebagai TB paru, tetapi bakteri ini juga dapat menyerang sistem syaraf pusat. Penyakit TB adalah penyakit yang umum dan seringkali mematikan. TB menular melalui udara ketika orang-orang yang terinfeksi atau menderita penyakit TB ini batuk, bersin, ataupun meludah. Selanjutnya yaitu mengenai penyebaran penyakit TBC. Saat Mycobacterium tuberculosis berhasil menginfeksi paru-paru, maka dengan segera tumbuh koloni bakteri yang berbentuk globular atau berbentuk bulat. Biasanya melalui serangkaian reaksi imunologis, bakteri TB ini akan berusaha dihambat melalui pembentukan dinding di sekeliling bakteri itu oleh sel-sel paru. Mekanisme pembentukan dinding itu membuat jaringan di sekitarnya menjadi jaringan parut, dan bakteri TB akan menjadi dorman atau istirahat. Bentuk-bentuk dorman inilah yang sebenarnya terlihat sebagai tuberkel pada pemeriksaan fotoronsen. Berikut adalah mekanisme penularan dan gejala-gejala. Nah, penularan TB dimulai dari kuman TB keluar ke udara pada saat penderita TB batuk, bersin, ataupun berbicara dengan orang lain yang ada di depannya. Kemudian, kuman TB itu terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika orang tersebut dalam keadaan daya tahan tubuhnya yang lemah, maka orang tersebut akan mudah terpapar oleh bakteri dari TB ini. Kemudian, jika orang tersebut dalam keadaan imun yang kuat atau lagi dalam keadaan sehat walafiat, maka orang tersebut akan tetap sehat. Adapun gejala dari TB, yang pertama itu adalah gejala sistematik atau umum. Nah, gejala ini termasuk yang pertama adalah demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung cukup lama. Biasanya dirasakan pada saat malam hari disertai dengan keringat malam. Jadi, orang-orang yang menderita TB ini biasanya pada saat malam hari mereka merasakan keringatan, padahal mereka sedang tidak melakukan aktivitas apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu penurunan nafsu makan dan berat badan. Nah, jadi karena menderita TB, biasanya penderita TB ini mengalami penurunan nafsu makan sehingga berat badannya juga ikut turun. Kemudian batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu dapat disertai dengan darah. Karena batuk yang terlalu lama dan tidak sembuh-sembuh bahkan terlalu sering itu menyebabkan batuk tersebut dapat mengeluarkan darah. Kemudian juga merasakan perasaan yang tidak enak atau malaise dan juga lemah. Dan juga tergantung dari organ mana yang terkena. Nah, selanjutnya ada gejala khusus dari TB ini. Yang pertama adalah tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Yang kedua adalah jika ada cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Jadi ketika cairan itu berada di rongga pleura yaitu atau pembungkus paru-paru, maka orang tersebut akan merasakan sakit dada. Kemudian bila mengenai tulang maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan seperti nanah. Kemudian pada anak-anak dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak yang disebut dengan meningitis atau radang selaput otak. Gejalanya adalah demam tinggi dan adanya penurunan kesadaran serta kejang-kejang. Nah, jadi kalau pada anak-anak itu dapat TB ini dapat mengenai bagian otak sehingga anak tersebut dapat menderita meningitis yang menurut kita itu sangat berbahaya. Nah, selanjutnya ada mitos dan fakta mengenai TB. Jadi, yang pertama itu adalah TB merupakan penyakit keturunan. TB merupakan penyakit keturunan itu adalah mitos. Faktanya, TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Yang kedua adalah TB hanya dapat menyerang paru-paru. Itu adalah mitos. Faktanya, TB dapat menyerang organ lain termasuk otak. Yang ketiga adalah TB tidak dapat disembuhkan. Itu merupakan mitos. Faktanya, TB dapat sembuh dengan pengobatan minimal 6-9 bulan. Nah, yang selanjutnya adalah TB merupakan penyakit masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Itu merupakan sebuah mitos. Faktanya adalah setiap orang berisiko mengenai atau terkena TBC. Penyebab penyakit TBC. Yang pertama adalah dikarenakan oleh bakteri yang berbentuk seperti batang, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Selain karena bakteri, ada juga penyebab lain, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang lembab serta kurangnya sinar matahari dan juga sirkulasi udara sangat berperan dalam penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, sehingga sangat mudah menjangkit orang yang hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, dapat kita lihat bahwa bakteri ini sangat mudah tersebar ketika kita hidup di lingkungan yang tidak sehat. Jadi, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak lembab, serta mendapatkan sinar matahari serta sirkulasi udara yang cukup, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit TB ini. Selanjutnya ada 5 langkah untuk stop TBC. Yang pertama adalah siap vaksin BCG. Vaksin BCG merupakan vaksin mencegah terserangnya kuman dari tuberkulosis ini. Kemudian yang kedua adalah siap periksa kontak. Segera periksa kesehatan jika ada keluarga atau tetangga yang terserang oleh kuman TB. Kemudian siap berhenti merokok. Merokok dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga sangat mudah terserang oleh bakteri tuberkulosis. Kemudian menjaga kebersihan. Kondisi fisik dan lingkungan yang bersih merupakan langkah dalam mencegah penyebaran kuman TB. Dan yang terakhir adalah jaga jendela agar tetap terbuka. Cahaya matahari dapat masuk dan terjadi pertukaran gas sehingga ruangan tidak lembab dan kuman TB tidak dapat bertahan hidup. Ingat, 3 siap dan 2 jaga, stop tuberkulosis. TBC? No!